Seorang wanita kaya raya berdiri di tepi jalan akibat mobil kendaraannya rusak. Berulang kali ia menyetop kendaraan dengan tangannya, namun tak ada yang berkenan untuk menyinggahinya. Waktu terus berjalan dan rintik hujan mulai menetes jatuh, dan hatinya semakin cemas karena gelap malam mulai berarak. Hingga tiba-tiba saja sebuah mobil tua yang payah berhenti tepat di sisi sang nyonya nan kaya itu. Di belakang kemudi tampaklah sesosok pemuda berkulit gelap. Wanita itu menatapnya dan menatap mobil tuanya. Wanita itu ragu, sungguh ragu. Apakah ia ikut menumpang atau tetap menunggu di tepi jalan yang mulai gelap itu? Nyonya kaya itu bimbang dan ragu. Pasalnya, ia mengira segenap manusia mengetahui kekayaan dan harta bendanya. Tapi akhirnya ia putuskan sudah. Ia menaiki mobil tua itu dan menumpanginya. Dalam perjalanan itu, sang nyonya kaya menanyakan nama dan pekerjaan anak muda itu. Anak muda yang tampak payah dalam kemiskinannya menjawab, "Namaku Abdullah dan pekerjaanku adalah sopir taksi." Wanita itu sedikit lebih tenang sekarang. Dalam hatinya ia sedikit mengutuk diri. Agak menyesal buruk sangkanya seawal tadi. Sekarang tampak padanya betapa anak muda itu sepenuh adab, hingga bahkan tak melirik sedikit pun pada wanita itu. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota. Dalam hatinya, sang nyonya kaya itu pun telah berniat akan memberikan seberapa besar pun upah yang diminta pemuda itu. Sang nyonya pun meminta sopir taksi itu berhenti. Taksi itu pun berhenti. Berapa upahnya, anak muda?" "Tidak ada, nyonya." "Tidak ada? Mana mungkin? Engkau telah menolongku dan mengantarkanku dengan selamat." Abdullah, anak muda itu tersenyum bersahaja. "Upahku adalah nyonya berjanjilah untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja yang nyonya temui hari ini." Abdullah, sopir taksi itu pun berlalu, meninggalkan si nyonya dalam kebisuannya. Dan dalam keterkejutan jiwanya, sang nyonya kaya itu melangkahkan kakinya masuk ke sebuah kafe kecil. Langkahnya terhenti. Ia masuk ke dalam dan kepada seorang pelayan wanita yang memesan secangkir kopi hangat. Sang pelayan pun kemudian datang menyajikan kopi untuk sang nyonya itu. Sang nyonya memandang pelayan wanita itu. Tampak lelah dan payah sekali wajahnya. Perutnya tampak besar dan buncit. "Anda tampak sangat lelah. Kenapa?"
bertanyanya. Pelayan itu tersenyum susah payah. Waktu persalinan sudah menjelang, Nyonya. Mengapa Anda tidak rehat dan cuti saja? Saya harus menabung untuk biaya persalinan bayiku, Nyonya. Sang nyonya itu mengangguk pelan. Secawan kopi panas itu pun selesai. Sang nyonya membayar kopinya. Sang pelayan membawa uang itu untuk diberikan ke kasir dan mengambil kembaliannya. Karena uang itu setara dengan 10 cawan kopi. Tapi kursi nyonya kaya itu telah kosong. Saat sang pelayan ingin menyerahkan kembaliannya, matanya mengedar ke segenap penjuru. Tapi nyonya itu benar-benar telah pergi. Tapi di meja itu ia menemukan secarik kertas. Kembalian kopiku itu kuhadiahkan untukmu. Betapa gembira hati sang pelayan itu. Ia membalik kertas itu untuk kembali menemukan sebaris kalimat lain. Dan di bawah meja ini, saya juga menitipkan hadiah untuk calon bayimu. Hampir saja ia berteriak histeris. Karena yang di bawah meja itu adalah sejumlah uang yang setara dengan gajinya selama 6 bulan. Air matanya tak mungkin lagi dibendung. Ia bergegas pergi, meminta izin dari kerjanya. Ia pergi mendahului angin. Suaminya harus tahu kegembiraan ini. Suami yang jiwanya galau sepanjang hari, memikirkan kelahiran bayinya. Ia masuk menerobos pintu rumahnya, memanggil-manggil suami yang terkejut dan terheran atas kepulangannya di waktu yang tidak biasa. Apakah sudah waktunya melahirkan? Pikir sang suami. Yang ternyata suaminya adalah Abdullah, sang sopir taksi pengantar nyonya kaya tersebut. Istrinya memeluk erat. Suaranya berbaur bahagia dan haru. Bersyukurlah, Mas. Bersyukurlah. Abdullah paham. Akhirnya Allah memberikan jalan keluarnya. Dan Abdullah, sopir taksi budiman itu terdiam tanpa kata, mendengar tutur kisah sang istri dan melihat hadiah kebaikan yang dibawanya. Masya Allah. Kawan, mitra muslim, jangan pernah melupakan prinsip dalam hati kita yang penuh iman ini, bahwa kebaikan itu pasti akan kembali kepada Anda pada waktunya nanti. Itu yang Allah ingatkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaihi. Barang siapa yang berbuat kebaikan,
itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa juga berbuat kejahatan, itu untuk dirinya sendiri. Yakinlah, tidak ada kebalasan untuk kebaikan kecuali kebaikan itu. Itulah kisah penuh hikmah, menjadi cahaya penunjuk jalan agar hidup kita lebih indah, lebih baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.